Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Rabu 21 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. KPU Kabupaten Pandeglang akan tindak lanjuti setiap temuan yang disampaikan Bawaslu. Tak kunjung mendapatkan bonus yang dijanjikan para atlet Kota Serang yang mendapatkan medali di ajang Porprov 2022 yang lalu menyuarakan protes kepada Wali Kota Serang. Dindikbud Kota Cilegon buka layanan aduan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, tak kunjung mendapatkan bonus yang dijanjikan. Para atlet Kota Serang yang mendapatkan medali pada ajang Porprov 2022 yang lalu menyuarakan protes kepada Wali Kota Serang. Protes disampaikan pada saat pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kota Serang di Gor Maulana Yusuf. Para atlet ini meminta Wali Kota Serang Syafruddin segera memenuhi janjinya untuk memberikan bonus kepada para atlet. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Tidak kunjung diberikan bonus oleh pemerintah Kota Serang, para atlet Kota Serang yang mendapatkan medali pada Pekan Olahraga Provinsi Banten keempat tahun 2022 menyuarakan protes kepada Wali Kota saat kegiatan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Kota Serang di Gor Stadion Maulana Yusuf. Dalam tuntutannya, para atlet menuntut agar Wali Kota Serang Syafruddin menunaikan janjinya untuk memberikan bonus kepada atlet yang meraih medali di Porprov Banten 2022 sebesar 30 juta untuk medali. Juhaini, salah satu atlet, menyampaikan hampir 7 bulan hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Serang terkait dengan bonus yang akan diberikan kepada para atlet yang mendapatkan medali emas. Dan berikut adalah lengkap kami dengan Juhaini. Karena selama ini kita dijanjikan bonus ketika pelepasan kontingen Kota Serang oleh Wali Kota dan pimpinan pemerintah Kota Serang bahwa bonus emas, medali emas itu 50 juta. Tapi pada kenyataannya boro-boro 50 juta gitu kan. Sampai saat ini belum jelas kita yang namanya. Makanya hari ini kita dengan beberapa cabur yang peduli dan prihatin atas atlet-atletnya gitu kan, turun menuntut kejelasan hak kita sebagai pelaku olahraga, dalam ini atlet dan pelatih yang sudah mengharumkan nama baik Kota Serang di Porprov kemarin. Kita sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan kita di adanya SSA kita dijanjikan 5 juta. Ini kan tidak sesuai dengan janji Wali Kota. Katanya 50 juta. Tapi nyatanya kita dibenturkan dengan aturan SSA. Di SSA itu bahwa peraih medali emas itu cuma 5 juta, perak 3 juta gitu kan, dan perunggu 1 juta. Ini tidak manusiawi gitu kan. Ini udah 7 bulan. Kita dari November, sekarang udah bulan Juni, udah berapa bulan, Bang? Menanggapi keluhan para atlet tersebut, Wali Kota Serang Syafruddin menyampaikan bahwa pemberian bonus para atlet saat ini terkendala soal standar satuan harga yang dilakukan perubahan. Pada awal, para atlet akan diberikan bonus 5 juta bila mendapatkan medali emas. Karena ada saran serta usulan dari KONI serta Dispora, maka dilakukan perubahan dan ditetapkan 30 juta bonus bagi atlet yang mendapatkan medali. Karena sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan peraturan, maka bonus atlet baru dapat diberikan pada anggaran perubahan tahun ini, jelas Wali Kota. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Cilegon membuka layanan aduan dan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses sistem PPDB yang dilakukan secara daring. Masyarakat yang mengalami kesulitan bisa datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon untuk mendapatkan bantuan. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kota Cilegon membuka layanan aduan penerimaan peserta didik baru PPDB 2023 di Kota Cilegon.
Sekretaris Dindikbud Kota Cilegon Suhendi, Senin 19 Juni 2023, mengatakan disediakannya aduan atau bantuan terkait PPDB tersebut untuk menerima informasi dan aduan dari masyarakat termasuk apabila terdapat kesulitan untuk mengakses sistem PPDB yang dilakukan secara daring. Diketahui untuk pelaksanaan PPDB jenjang SD negeri dimulai pada 19 hingga 22 Juni 2023 dan pengumuman pada tanggal 23 Juni untuk secara online. Sedangkan untuk jenjang SMP negeri pelaksanaan PPDB 2023 dibagi 2 gelombang. Untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi dibuka pada tanggal 19 hingga 21 Juni dan hasilnya diumumkan pada 23 Juni. Sedangkan untuk zonasi dibuka pada 26 Juni 2023. Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila mengatakan, saat ini di Kota Cilegon terdapat 149 SD negeri dan 16 SMP negeri. Ia juga menghimbau jika ada sekolah di wilayahnya yang kurang bagus sinyalnya, seperti di Watu Lawang dan Gunung Batur, masyarakat bisa langsung datang ke sekolahnya. Saya, Rana Kabani, PAS FM Cilegon, menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, KPU Kabupaten Pandeglang akan menindaklanjuti semua temuan yang disampaikan oleh Bawaslu, termasuk jika ada pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara. KPU Pandeglang telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu untuk membahas tahapan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pemilu. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Pandeglang, termasuk dengan temuan masih adanya pemilih belum masuk daftar pemilih sementara atau DPSHP pemilu tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurajijah mengatakan, KPU Pandeglang telah melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Bawaslu Pandeglang untuk tahapan penetapan DPT pemilu pada hari Senin 19 Juni tahun 2023. Nunung menjelaskan pihaknya akan mensinkronisasi data pemilih dengan Bawaslu. Dengan sinkronnya data KPU dan Bawaslu itu meminimalisir panjangnya perdebatan nanti di pleno penetapan DPT dengan jumlah DPSHP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan terakhir dengan jumlah 996.168 jiwa. Data tersebut merupakan data terbaru DPSHP dan data pemilih selalu berubah. Ia pun menyampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan petugas operator Sidali, ada 4 kecamatan, tidak ada perubahan, artinya tidak ada data bergerak. Sebelum dengan Bawaslu, KPU terlebih dahulu melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi data menuju DPT pemilu dengan operator Sidali dari 35 kecamatan. Nunung menegaskan bahwasannya data pemilih akan terus bergerak setiap waktu dari jam, menit, hingga detik. Bahkan hasil sinkronisasi PPK sudah berbeda lagi. Datanya terus mengalami perubahan jumlah terupdate. Perubahan data pemilih terjadi karena ada yang meninggal, ada yang berpindah, jadi terus bergerak. Data pemilih tidak bisa dikunci dengan satu angka, ungkap Ketua KPU Pandeglang. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.